Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video pendek tadi kita menyimak bagaimana ada sebuah kecaman yang begitu luar biasa yang datang dari Legend Purnawirawan Yayat S yang menyebut Bapak Haji Hercules Rosario Marsal sebagai iblis berwujud manusia. Bapak Haji Hercules Rosario de Marsal ini adalah ketua umum dari Ormas Grip Jaya yang hari ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Ormas Grip Jaya ini. Tidak sedikit pula kita menemukan banyak kecaman-kecaman dari masyarakat kepada Ormas Grip Jaya. Mereka menuntut agar ormas ini harus dibubarkan karena mereka menilai bahwa dengan kehadiran Ormas Grip Jaya ini sangat meresahkan di tengah masyarakat. Pemirsa sekalian, tentu masyarakat-masyarakat yang menolak tentang kehadiran Ormas Grip Jaya ini punya alasan tersendiri. Tentu mereka punya rasa trauma tersendiri, sehingga pada akhirnya mereka bersuara lantang untuk menolak kehadiran Ormas Grip Jaya di daerah mereka. Ditambah lagi dengan perseteruan beberapa waktu lalu yang heboh di media sosial tentang aksi pembakaran 3 unit mobil Polri atau Polisi Republik Indonesia yang ada di Depok itu. Ditambah lagi dengan isu-isu lain yang semakin hari semakin memanas, sehingga perseteruan ini sampai hari ini pun belum berakhir. Bahkan para purnawirawan ini mengecam keras. Di sisi lain kita juga melihat bahwa para pengecara juga mengecam keras kepada Ormas Grip Jaya ini. Beberapa waktu yang lalu ada rapat para advokat di Komisi 3 DPR RI. Mereka menuntut agar Ormas Grip Jaya ini segera dicabut izinnya. Mereka menuntut agar Ormas Grip Jaya ini segera dibubarkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada apa kira-kira? Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Kenapa mereka bersuara lantang Ormas Grip Jaya itu harus segera dibubarkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu. Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Gitu loh. Kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Hanya kita karena ini negara hukum,
Iya, iya. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia, mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak Mempan. tidak mempan. Hmm. Itu dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya bawa sadar diri gitu loh. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu, seneng kok itu. Iya, iya. Kita ini sudah sama-sama tua. Seharusnya kamu tahu diri. Lihat kakimu, tanganmu, matamu, kemampuanmu. Seharusnya kamu tidak usah nantang-nantang orang tuh. 1 lawan 1, kamu belum tentu mampu. Paling kamu bisanya cuma main keroyok, bawa pasukan, bawa anak buah, ngeroyok, 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 intimidasi, ngeroyok. Buktikan di atas ring kalau memang kamu mampu. Tapi lihatlah dirimu. Gak usah kamu nantang-nantang Purna. Masih banyak orang yang tidak takut sama kamu. Termasuk saya, sama sekali tidak takut sama kamu. Kalau hanya main keroyok, itu hanya kelakuan pengecut. Wiwi Sarkowi. Salam bakal sehat. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Cacang, Panglima Brigade Jawara Betawi 411, mengingatkan kepada kau Hercules, jangan coba-coba colek anak buah saya. Saya dapat info kelompok kalian sedang mencari saudara saya. Kalau itu terjadi, saya Abi Cacang menyatakan perang terhadap Hercules. Kami Jawara Betawi Brigade 411 tidak gentar sedikit pun. Kaki bakal pala bakal kaki demi membela anak buah saya. Siapapun kalian berani colek anak buah saya, perang saya katakan. Demi apa? Saya tidak gentar. Walaupun saya dalam keadaan begini, insya Allah saya siap menghadapi kalian. Tapi kalau kalian mau berbaik-baik di Jakarta, silakan. Tapi kalau kalian bikin gaduh, apalagi mengancam para purnawirawan, melecehkan, ini luar biasa. Apalagi sekarang saya dengar kalian sedang mencari anak buah saya, ingin mengatakan, sekali lagi saya siap menyatakan perang dengan kau Hercules. Siapa kau? Saya di Pantai Abi Cacang, Panglima Jawara Betawi Brigade 411, sejak Betawi, siap menghadapi. Dan kami keluarga besar Brigade Jawara 411 siap membersamai perjuangan purnawirawan TNI. Jawara Betawi, Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini kita menyimak bersama-sama bagaimana ada statement-statement pedas yang ditujukan kepada Ketua Umum Ormas Gribjaya Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini. Mereka mengecam keras atas segala statement yang diucapkan oleh Ketua Umum Ormas Gribjaya. Entah itu ditujukan kepada Bapak Purnawirawan maupun beberapa waktu yang lalu ada kecaman atau statement yang mengarah kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa Bang Hercules ini akan mengirim 50.000 pasukan ke Gedung Sate di Provinsi Jawa Barat. Statement ini ditanggapi serius oleh berbagai macam pihak. Bahkan kalau kita perhatikan hari ini, di Provinsi Bali, banyak sekali rakyat-rakyat Bali, masyarakat-masyarakat Bali yang mengecam keras dengan kehadiran Ormas Gribjaya ini. Tentu apa yang disuarakan oleh masyarakat, mereka punya alasan.
ada hal-hal yang mereka tidak suka, ada peristiwa atau kejadian masa lalu yang membuat mereka trauma. Terus terang, kita sebagai rakyat, kita menginginkan agar bangsa kita ini hidup aman, tentram, dan damai. Kita tidak mau ada permusuhan, kita tidak mau ada kegaduhan, apalagi kita yang adalah rakyat, di mana seringkali kita menyimak cuplikan-cuplikan video, kita melihat berbagai macam peristiwa, kegaduhan, aksi-aksi intimidasi, pemerasan, penindasan, dan lain sebagainya yang seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok ormas di masyarakat Indonesia ini. Hal-hal serupa merupakan sebuah keresahan tersendiri buat kita sebagai rakyat. Itulah alasan kenapa banyak sekali kita menyimak cuplikan-cuplikan video di media sosial yang mengecam dengan kehadiran Ormas Gribjaya ini. Terlebih khusus yang lagi ramai saat ini di Provinsi Bali. Nanti ketika saya ada waktu, saya coba mengumpulkan cuplikan-cuplikan video yang datang dari Provinsi Bali, di mana masyarakat Bali mereka mengecam keras, mereka menolak keras, entah itu dari Bapak Gubernurnya, entah itu dari Kapoldanya, entah itu dari rakyatnya, entah itu dari para pecalangnya. Mereka benar-benar tidak menginginkan agar Ormas Gribjaya itu berada di Provinsi Bali atau di Pulau Dewata Bali itu. Pemirsa sekalian, kalau kita mau melihat dari cuplikan-cuplikan video ini, tentu ini adalah persoalan yang serius. Dan saya berharap bahwa pihak penegak hukum di bangsa ini, di mana TNI dan Polri, harus bergandeng tangan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kita sebagai rakyat, kita butuh hidup kita itu damai. Kita butuh hidup kita itu tentram. Kemanapun kita melangkah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Benar-benar bahwa pihak TNI dan Polri harus bisa menjamin bahwa kehidupan rakyatnya itu aman, tentram, dan damai. Berikut ini ada perkumpulan para advokat, kurang lebih 100 orang, di mana mereka mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka mengecam keras dengan segala statement yang diucapkan oleh Ketua Umum Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini. Mereka meminta agar Hercules itu segera ditangkap dan Ormas Gribjaya itu segera dibubarkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pada prinsipnya bahwa para advokat ini mereka tidak menginginkan lagi adanya Ormas Gribjaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga mereka menuntut kepada Komisi 3 DPR RI agar segera mencabut izin Ormas Gribjaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Teman-teman media, kami baru saja RDP dengan Komisi 3. Temanya adalah yaitu tumpas premanisme ke akar-akarnya. Jadi kami ini adalah 100 advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak anti premanisme, disingkat tumpas. Baru saja melakukan RDP dengan Komisi 3. Nah, ini kenapa penting? Karena kami melihat bahwa fenomena soal preman ini bukan saja telah mencekam menakutkan kita semuanya, namun juga sudah mengganggu sendi-sendi perekonomian kita. Yang menarik memang kami bicara premanisme itu tidak hanya salah satu bentuk badan hukum, bisa pribadi, bisa kelompok, bisa LSM, bisa ormas, atau juga bisa orang memakai seragam aparat pemerintah. Nah, namun yang menarik adalah ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat vulgar melakukan aksi-aksi premanisme. Nah, contoh-contoh berikutnya akan diberikan oleh Saudara Rafael.
Baik, terima kasih rekan-rekan media atas partisipasi dan nalurinya untuk menyelamatkan Indonesia, mengembalikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas, ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung ditangkap, dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan, ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Tambahkan. Ya, satu lagi terakhir. Ya mudah-mudahan dimasukkan berita juga ya, karena kalau kepanjangan juga nggak dimasukkan juga ya kan. Ya. Nah tapi semangat kita sama, pemberantasan premanisme, dan kami tidak ingin RDP tadi itu hanya pentas aksi kebohongan, dagelan politik yang bersifat seremonial. Jangan-jangan DPR juga menggunakan sarana-sarana premanisme untuk menipu mereka. Jadi banyak sekarang preman-preman yang bersimbiosis dengan instansi-instansi pemerintah yang justru sudah meresahkan masyarakat. Itu saja. Bang, artinya tadi RDP itu sangat mengecewakan atau memuaskan? Kita sepakat, ada komitmen bersama untuk menumpas premanisme, tapi persoalannya apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak, kita lihat nanti hasilnya. Ya. Pak, Dan mereka tadi mengapresiasi, bahkan mereka berjanji, karena apa yang dirasakan oleh Tumpas, tim advokat, itu juga yang dirasakan teman-teman Komisi 3. Jadi mereka berjanji akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap, apalagi yang membawa nama-nama daripada Presiden. Pak, ini kan sudah dibentuk Satgas premanisme. Bagaimana, apakah pembentukan Satgas ini akan menutup kebebasan dari masyarakat untuk berorganisasi? Kami tidak percaya itu. Kalau sepanjang elemen masyarakat sipil tidak dilibatkan. Ya. Jadi kedatangan kami di sini justru Satgas-Satgas ini, ukuran dari kami adalah segera melakukan aksi nyata. Jadi ada 1-2 orang simpul yang sangat menonjol. Coba kembali, sepakat tadi kita, tidak kita benci atas seseorang, tapi konsekuensi kami, tim advokat penegak hukum, kami harus menyatakan bukti-buktinya sebagai bahwa praktek premanisme itu sudah nyata. Jadi nama kami sebutkan, apa peristiwa-peristiwa yang dilakukan kita sebutkan sebagai pertanggungjawaban kami, ketulusan kami, dan itulah tadi Komisi 3 berjanji akan menindaklanjuti dan akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap yang tadi nama yang dibilang oleh saudara Rapen. Oke, terima kasih ya. Kalau dari Tumpas sendiri Bang, karakter dari ormas seperti apa sih Bang mungkin yang bisa menjadi sasaran dan mungkin bisa mengindikasikan adanya premanisme ini Bang? Ya kan kalau kita lihat ada eksekusi sepihak, kan kita lihat ada orang kekerasan, ya kan ada orang mau mengeluarkan pistol di depan aparat, kemudian mempersekusi orang di depan polisi, kita sebutkan tadi. Jadi tanpa dilapor pun itu harus ditangkap demi hukum. Begitu juga undang-undang ormas, ketika mereka diberi ormas dalam konteks hukum berarti dia mengikuti apa yang terjadi dalam undang-undang ormas.
Kenapa disebut dia dapat ormas? Artinya dia harus tunduk kepada peraturan atau isi daripada undang-undang itu. Misalnya kalau kita lihat di undang-undang ormas, kalau berkali-kali dilakukan ancaman, persekusi atas nama demi hukum, bukan saja dipanggil, itu sudah harus dibubarkan. Itu perintah undang-undang loh. Benar-benar. Sampai sekarang udah sejalan. Itulah tadi, dan Komisi 3 sepakat kita untuk melakukan yang sama. Berarti bukan dari ormasnya tapi pelanggaran hukumnya. Iya, pelanggaran hukumnya. Kami ini adalah advokat. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan komentar dari para advokat ketika mereka bertemu dengan anggota DPR RI di Komisi 3. Mereka meminta agar Bapak Haji Hercules Rosario Marsal yang adalah Ketua Umum Ormas Gribjaya ini segera ditangkap dan Ormas Gribjaya itu segera dibubarkan. Saya berharap bahwa persoalan antara para advokat ataupun kelompok-kelompok yang menolak kehadiran Ormas Gribjaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa segera terselesaikan, karena hal yang diperdebatkan hari ini tentu sangat berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi di bangsa kita. Kalau kita perhatikan di beberapa media ataupun di beberapa media sosial, ada menyatakan bahwa kehadiran ormas ini telah mengganggu investasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana seringkali para investor ketika mereka mau melakukan investasi di sebuah daerah selalu saja dihadang atau mendapat intimidasi dari kelompok-kelompok ormas. Entah itu dari ormas manapun, kita sendiri tidak tahu, tetapi harapannya kita sebagai rakyat bahwa persoalan ini segera terselesaikan. Karena kita semua sebagai rakyat tentunya ingin agar bangsa kita ini bisa hidup damai, aman, tentram, dan sejahtera. Dan kita lebih fokus untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan kita, daripada setiap hari kita selalu merasa tertekan, merasa ditindas dengan kehadiran ormas-ormas yang meresahkan di masyarakat ini. Apapun bentuk ormasnya, sesungguhnya kehadiran ormas itu baik ketika mereka mampu untuk menjalankan ADART yang sudah mereka ajukan pada saat ormas itu mendapatkan izin dari pihak pemerintah. Tetapi kalau pada akhirnya segala sesuatu yang mereka lakukan di tengah masyarakat tidak lagi sesuai dengan ADART, pastinya akan menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat itu sendiri. Hari-hari belakangan ini memang seringkali kita melihat pemberitaan tentang adanya intimidasi, tentang adanya penindasan, tentang adanya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ormas. Dan yang lebih heboh ketika beberapa waktu lalu kita melihat ada aksi pembakaran 3 unit mobil polisi di daerah Depok itu. Tentu menimbulkan berbagai macam komentar yang datang dari berbagai macam pihak, entah itu dari masyarakat, dari pihak penegak hukum, maupun dari para wakil rakyat dan para purnawirawan. Semoga saja persoalan ini segera berakhir, dan berikut ini saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan tanggapan dari Ketua Umum Ormas Gribjaya, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, terkait dengan statement yang kita simak bersama-sama tadi ketika para advokat ini mereka menemui Komisi 3 DPR RI. Mereka menuntut agar Ormas Gribjaya itu segera dibubarkan dan Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini segera ditangkap. Berikut adalah tanggapan dari Ketua Umum Ormas Gribjaya. Mari kita simak bersama-sama. Artinya saya sendiri pun merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum. Ya semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kagetan. Istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya
ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan sokrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Yeah. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Tetapi nanti akan Mas Unang dan Mas Agus untuk sebentar ini mau ada konferensi pers, mengklarifikasi. Sekalian mau klarifikasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bawa karena hukum. Ya, kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya pasti saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules, ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya datang itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Ya, kok bisa kayak orang gelandangan gitu loh. Oke guys, itu adalah tanggapan dari Ketua Umum Ormas Gribjaya, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, terkait dengan tuntutan dari para advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI agar Ormas Gribjaya itu segera dibubarkan dan Ketua Umumnya segera ditangkap. Dari statementnya Bang Hercules ini, kalau kita mau menyimak sepintas, Bang Hercules ini merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi beberapa waktu yang lalu, kalau kita mau menyimak, ada beberapa statement yang diucapkan oleh Haji Hercules Rosario Marsal yang adalah Ketua Umum Ormas Gribjaya ini, yang ditujukan kepada para purnawirawan. Salah satu purnawirawan kalau tidak salah yang dia katakan bahwa gigi ompong, lalu ada statement juga bahwa akan mengepung gedung sate dengan mengirim pasukan 50.000 orang dan lain sebagainya. Ini juga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Saya tidak tahu apakah statement ini bertentangan dengan hukum atau tidak, tetapi mari kita coba ikuti bersama-sama proses penyelesaian kasus ini akan seperti apa. Harapan saya bahwa persoalan-persoalan seperti ini yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, harapannya bisa segera terselesaikan. Karena kita sebagai masyarakat pinginnya hidup aman, damai, dan tentram. Itu saja yang kita harapkan dari masyarakat. Mau ormas apapun, selama ormas itu bisa membela hak-haknya rakyat, bisa melindungi rakyat, bisa membawa aspirasi-aspirasi rakyat, tentu itu baik. Tetapi kalau ada ormas yang sudah menindas rakyat, yang sudah mengintimidasi rakyat, saya pikir itu sudah tidak sesuai lagi dengan ADART dari ormas itu sendiri. Nanti saya akan mencari waktu untuk mengangkat pemberitaan-pemberitaan dari Provinsi Bali, di mana hari-hari belakangan ini banyak sekali cuplikan video yang saya temukan di media sosial, bahwa di Provinsi Bali itu dengan tegas dari gubernurnya, dari kapoldanya, lalu dari masyarakatnya sendiri, mereka benar-benar tidak ingin agar Ormas Gribjaya itu ada di Pulau Dewata Bali itu. Mereka menolak keras, bahkan ada satu cuplikan video yang saya temukan di mana di daerah Tabanan, Bali, katanya ada kantor Ormas Gribjaya dan para pecalang atau pengamanan adat dari pihak adatnya, mereka langsung melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum. Dan harapan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Ormas Gribjaya maupun dengan kehadiran para pecalang, yakni pihak pengamanan secara adat yang ada di Provinsi Bali itu, bisa segera mungkin menyelesaikan kasus ini. Apalagi kita ketahui bersama-sama bahwa di Bali itu adalah provinsi
yang terkenal dengan adatnya, dengan kebudayaannya, dan juga di Provinsi Bali itu adalah daerah pariwisata. Saya pikir kalau persoalan ini terus berkelanjutan, itu akan sangat mengganggu dengan kehidupan ekonomi dan pariwisata yang ada di Provinsi Bali. Bali merupakan salah satu provinsi pariwisata yang sangat populer di negara Kesatuan Republik Indonesia itu, sehingga pihak pemerintah pun harus ambil alih, harus turun tangan untuk sesegera mungkin. Jangan sampai isu ini akan menjadi isu internasional yang pada akhirnya akan mengganggu sektor-sektor pariwisata yang ada di Provinsi Bali itu. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua, dan harapan kita sebagai rakyat agar persoalan antara Ormas Gripjaya dan pihak-pihak yang menolak kehadiran Ormas Gripjaya, bahkan ada yang mengusulkan bahwa Ketua Umum Ormas Gripjaya itu segera ditangkap, bisa diselesaikan secara baik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.